Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Administrasi Pembangunan Kesehatan, yaitu Ibu Meliana Handayani SKM MKes, dan Bapak Taqwa selaku dosen praktisi kami. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkah rahmat dan hidayahnya lah, sehingga kita dapat berkumpul pada diskusi kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salawat tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Langsung saja untuk topik materi yang kelompok saya angkat atau yang kami angkat pada diskusi kali ini, yaitu pembangunan kesehatan masyarakat, sebuah strategi untuk menemukan kembali sistem perawatan kesehatan Amerika komunitas sekaligus. Di sini itu ada identitas jurnal. Nah, identitas jurnal di sini yang kita maksud itu ada nama penulis, ada judul artikel, ada nama jurnal, ada penerbit, nomor, volume, dan tahun terbit. Untuk pemateri kedua, saya alihkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Adapun latar belakang dari jurnal penelitian yang kami ambil, yaitu pembangunan kesehatan masyarakat atau community health development, adalah proses di mana masyarakat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi status kesehatan penduduk dan kemudian menilai sumber daya yang tersedia untuk membangun kapasitas dalam merencanakan dan mengambil tindakan untuk mengatasi kebutuhan yang teridentifikasi. Nah, ini adalah pendekatan yang secara historis berakar pada praktik kesehatan masyarakat, pembangunan ekonomi, pekerjaan sosial, antropologi terapan, psikologis komunitas, dan beberapa disiplin ilmu lainnya. Tujuan dari program ini adalah untuk mengembangkan kapasitas lokal dan memecahkan masalah dengan pendekatan yang lebih luas seperti pengembangan masyarakat dan pengorganisasian masyarakat. Namun, strategi pembangunan kesehatan masyarakat menggabungkan tujuan tambahan, yaitu meningkatkan status kesehatan masyarakat dan membangun kapasitas masyarakat. Berikutnya, ada tujuan dari jurnal penelitian yang kami ambil. Nah, jurnal penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan serangkaian ide untuk menciptakan kembali sistem layanan kesehatan Amerika, satu komunitas pada satu waktu. Pembangunan kesehatan masyarakat diusulkan sebagai strategi pendekatan terhadap peningkatan kesehatan masyarakat yang merupakan tujuan akhir reformasi layanan kesehatan. Praktik pembangunan kesehatan masyarakat, khususnya pendekatan kemitraan, memberikan panduan tentang bagaimana pendekatan ini dapat digunakan sebagai strategi reformasi layanan kesehatan nasional. Contoh dua komunitas yang berhasil menggunakan pendekatan kemitraan menggambarkan metode yang dijelaskan. Disajikan 6 rekomendasi khusus untuk para pembuat kebijakan dan administrator publik di pemerintahan baru yang dihasilkan dari pengalaman dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Terima kasih atas pemaparan materi dari Siti Hasanah Restu. Selanjutnya saya serahkan kepada Nirmayanti. Baik, makasih atas kesempatan yang telah diberikan. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini melibatkan pendekatan kemitraan dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam pemeriksaan komprehensif, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi status kesehatan penduduknya. Informasi diperoleh untuk menetapkan prioritas dan memandu upaya intervensi status kesehatan. Selanjutnya, pada saat yang sama, sifat kolaboratif dari penilaian status kesehatan masyarakat berbasis PJK serupa dengan sebagian besar kegiatan penelitian partisipatif berbasis masyarakat secara langsung kontribusi terhadap peningkatan kapasitas masyarakat. Metode umum untuk menilai status kesehatan komunitas mencakup survei status kesehatan, wawancara dengan informasi kunci, dan kelompok diskusi
komunitas. Kumpulan data lain yang dimasukkan mungkin mencakup informasi sekunder yang tersedia, demografi penduduk, modal sosial, permasalahan pasar layanan kesehatan dan manusia, pembiayaan, penggantian biaya, tantangan sumber daya, serta kebutuhan dan pentingnya kebijakan publik. Terima kasih kepada Nirmayanti. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri ketiga. Saya persilakan kepada Saudari Febrianti. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan materi kita kali ini. Artikel ini membahas tentang praktik pembangunan kesehatan masyarakat dengan fokus khusus pada pendekatan. Nah, kemitraan strategi ini berupaya untuk membangun hubungan antar masyarakat dan berbagai sektor masyarakat. Pendekatan kemitraan juga berfungsi sebagai penghubung untuk membangun hubungan baru atau menciptakan kembali asosiasi lama. Sebuah aspek penting dalam membantu masyarakat dan organisasi mencapai solusi dan dapat disepakati terhadap permasalahan sulit untuk ada di ranah publik. Nah, pendekatan kemitraan atau PJK telah digunakan untuk mengatur dan memfasilitasi respon masyarakat terhadap krisis layanan kesehatan, penentu sosial kesehatan, digunakan untuk mendidik mitra tentang peran dan tanggung jawab organisasi dan komunitas yang lebih luas. Upaya awal menghasilkan konsensus dan memastikan koneksi yang memahami pelayanan, memaksimalkan kapasitas untuk diagnosis, resep dan pengobatan, menciptakan atau memodifikasi layanan penting, meningkatkan pertukaran informasi dan melakukan advokasi, interaksi dinamis antar faktor sosial ekologis, dan kapasitas pemecah masalah dalam karakteristik sistem layanan kesehatan setempat, dan memengaruhi status kesehatan suatu populasi secara keseluruhan. Kerangka konseptual ini membentuk pemahaman lokal mengenai pertimbangan hambatan dan tantangan kesehatan masyarakat, serta langkah untuk mengidentifikasi pendekatan lokal terbaik yang dapat diterapkan melalui kemitraan masyarakat untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk menginformasikan, memberi layanan kesehatan baik yang berfokus pada cakupan dan pembangunan biaya, keputusan kapasitas, fragmentasi atau peluang jaringan, biaya atau kualitas layanan harus mempertimbangkan faktor komunitas dan populasi dalam setiap solusi lokal. Nah, peserta dalam kemitraan berbasis PJK ini mendapatkan wawasan dan pengetahuan berharga tentang populasi mereka melalui pengumpulan dan pemeriksaan data, dan menulis menyarankan agar visi kesehatan lokal baru yang berfokus pada pembiayaan, cakupan, pengganti biaya, dan strategi peningkatan kesehatan dapat diterapkan di setiap komunitas secara unik dan sejalan dengan karakteristik lokal dan berdampak langsung terhadap status kesehatan dan kemampuan memengaruhi status kesehatan yang ada. Langsung saja kita ke pemateri terakhir, ada Nova Elisa Febrianti. Saya persilahkan. Kita lanjut hasil. Pendekatan kemitraan dalam pembangunan kesehatan masyarakat telah berhasil meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan di daerah pedesaan dan layanan kesehatan mental dan penyalahgunaan zat. Studi kasus di Texas dan Larimer County, Colorado menunjukkan bagaimana pendekatan kemitraan telah mengarah pada pengembangan pusat sumber daya kesehatan, sistem transportasi berbasis sukarelawan, dan proyek untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan mental dan penyalahgunaan zat. Fokus nasional pada pendekatan kemitraan terhadap kesehatan masyarakat dapat menjadi landasan untuk meningkatkan sistem pembiayaan dan pemberian layanan kesehatan. Ada 6 rekomendasi kasus bagi pembuat kebijakan dan administrator publik untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di Amerika, termasuk mengadopsi pendekatan Amerika untuk memfasilitasi peningkatan kesehatan masyarakat, menggunakan strategi yang telah terbukti, memprioritaskan perencanaan layanan kesehatan di tingkat masyarakat, mengakui faktor-faktor penentu sosial dan kesehatan, mempromosikan strategi nasional untuk peraturan dan pelatihan, dan mengadopsi
perubahan dalam sistem layanan kesehatan Amerika. Yaitulah pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.